Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan kali ini aku terpanggil untuk buat sebuah video baru untuk teman-teman. Mungkin kontennya bisa triggering buat beberapa orang, terutama kalau kalian aroha juga kayak aku. Karena aku pakai photocardnya Moonbeam nih untuk jadi alat yang membedakan. Tapi somehow tiba-tiba aku kangen banget deh. Aku kangen aja. Sebagai aroha ya, aku kangen aja sama Bin dan Astro ngumpul rame-rame berenam. Mungkin kalau kalian ngikutin Illusion Princess, ngikutin aku dari lama, kalian mungkin tahu aku hardcore bucin K-pop, terutama Astro. Dan Moonbin itu bias pertama aku sih, bener-bener bias pertama aku di per-K-popan. Anyways, sebelum kita melo-melo lanjut, aku sudah sediakan 4 photocard Moonbin dari yang aku koleksi. Dan teman-teman bisa pilih, kalau kamu tertarik untuk pilih lebih dari satu silakan. Mungkin memang ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari lebih dari satu opsi. Tapi sebelumnya aku perlu ingatkan juga kalau ini tetap adalah general reading. Karena yang tetap adalah general reading, kalau misalnya kamu rasa nanti pesannya nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa banget. Mungkin memang bukan video ini yang ditakdirkan buat kamu. It's just not meant for you, okay? Tapi kalau misalnya kalian rasa pesan ini resonate buat kamu, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tau aku, dan semoga bisa membantu pesannya. Follow aku juga dong di TikTok, di Twitter, dan di Instagram, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, kalian bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tenang saat kamu memilih, karena jujur kita belum shuffle nih, dan aku juga belum tahu kira-kira nanti pesannya akan seberapa banyak kartu yang digunakan. Aku rencananya akan pakai 2 kartu dulu sih, 1 kartu tarot dan 1 oracle deck, dan 1 tarot deck. 2 jenis kartu dulu, tapi kita akan lihat nanti. Kalau mau nambah mungkin lihat aja, mengalir saja ya. Dan kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau photocardnya Bin yang ini. Zoom gak sih? Oke, fokuskan. Nomor 2, photocardnya Bin yang ini. Nomor 3, photocardnya Bin yang ini. Atau nomor 4, yang terakhir, photocardnya Bin yang ini. Take your time. Teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau misal teman-teman sudah memilih, yang lainnya kita singkirkan dulu dan kita akan mulai dari opsi nomor 1. Kita akan cari tahu buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 nih, apa pesan yang mungkin perlu teman-teman dengar saat ini. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, what do they need to know at this moment? Okay, Eight of Cups reverse, 5 of Cups. Kalian kenapa sayang? Teman-teman yang pilih nomor 1 nih ada penyesalan nih, ada regret, ada emosi yang aku bisa bilang emosi ini tidak tersalurkan dengan maksimal sih. Six of Swords reverse, dan kamu masih memaksakan diri. Emosi yang tidak tersalurkan secara maksimal ini, emosi yang masih kamu pendem ini, yang membuat kamu
terjebak sebetulnya, stuck. Bottom of deck-nya ada the strength. Aku nggak tahu apakah ini bentuknya dalam bentuk penyesalan atau regret, atau amarah, kepahitan, apapun lah emosi yang kamu pendem, yang sebetulnya emosi ini tuh bisa kamu jadikan fuel, atau bisa kamu jadikan bahan bakar untuk self improvement. Soalnya aku tertarik untuk cerita dikit ke teman-teman. Di zaman sekolah dan zaman kuliah, aku pernah kena bully. Dulu ada masanya aku merasa kayak mempertanyakan, Tuhan, kenapa sih teman-temanku itu atau orang-orang yang aku anggap teman itu jahat banget sama aku? Aku gak pantas punya teman atau gimana sih? Kok aku dikhianati sih? Kok aku disakiti sih? Coba kita lihat bottom of deck-nya. This is nice. Choose who you are becoming. Dan inflow with money, reverse. Dan befriend the world polarized. Lanjut ke contoh kasus. Nah, di zaman aku kuliah dulu, zaman aku sekolah dulu, ketika aku sempat kena bully, itu ada masanya aku mempertanyakan kualitas diriku, mempertanyakan values diriku, karena saat itu aku pikir ya aku cuman baru bisa dihargai, diterima, disayang, diapresiasi, divalidasi kalau aku ngikutin keinginan orang, dan aku terjebak dalam pola people pleasing. Belum sadar, belum aware kalau misalnya ya your vibe strikes your tribe. Vibrasi kita yang akan menarik apa yang memang sevibrasi, selaras, dan memang ditakdirkan untuk masuk dalam cerita hidup kita. Aku belum tahu kalau misalnya di masa depan, ketika aku memperbaiki diri, ketika aku meningkatkan kualitas diriku, yang aku tarik ya hubungan-hubungan yang lebih sehat, pekerjaan dan bidang karir yang memang sesuai kata hatiku, sesuai misi jiwaku, dan harus aku yang sebetulnya nentuin arah hidupku mau dibawa kemana, aku mau ngapain, aku mau dikelilingi dengan teman-teman dan lingkungan seperti apa, ya harus aku yang nentuin itu semua. Bukan aku nunggu-nunggu orang untuk baik-baikin aku, atau aku nunggu-nunggu orang untuk minta maaf sama aku karena aku ngerasa mereka udah jahatin aku. It has to start from me. Dan teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kamu apapun posisi atau apapun emosi dan perasaan ya, penyesalan atau kepahitan, apapun perasaan yang kamu sedang pendam di saat ini, semesta pengen bilang kalau misalnya kamu punya free will kok. Kamu punya kehendak bebas untuk menentukan kamu mau ngapain di tengah situasi ini. Apakah kamu mau mengizinkan dirimu terjebak dalam mungkin hambatan finansial, terjebak dalam insecurity, terjebak dalam masalah, terjebak dalam ini, terjebak dalam itu. Ya, what do you wanna do? Kamu mau ngizinin dirimu terjebak dalam siklus atau pola yang sama seterusnya? Atau kamu mau memilih untuk oke, aku mau maju, aku mau jalan, walaupun mungkin jalannya pelan-pelan, lalu progresnya pelan-pelan, tapi kalian itu perlu diingatkan kalau jalan pelan-pelan itu bukan berarti stagnan. Itu beda dengan jalan pelan-pelan dengan kamu gak jalan sama sekali karena kamu takut, dengan jalan pelan-pelan walaupun masih takut. Itu adalah 2 hal yang berbeda loh. Dulu tahun lalu terutama, sebelum aku rebranding Glacian Precious dan aku menunjukkan sosok di belakang Glacian Precious itu ini loh, dia punya Instagram, dia juga suka sharing, dia begini, dia begitu.
aku di belakang Delicious Princess tuh punya identitasku sendiri loh. Dan kalau kalian misalnya mau temenan, silakan, ayo gitu. Sebelum aku go public dan rebranding Delicious Princess, sampai aku memutuskan, oke, I wanna show myself in public. Aku pengen menunjukkan diriku di publik. Ada ketakutan-ketakutan yang aku hadapi. Kayak, gimana ya kalau nanti orang-orang yang pernah ngebully gue ngeliat nih, gimana kalau nanti gue ditinggalin atau nggak ada yang suka sama gue, nggak ada yang nontonin konten-konten TP lagi. Semua ketakutan-ketakutannya tuh ada. Dan ketakutan-ketakutan itu disebabkan ya karena trauma masa lalu yang saat itu perlu aku proses, perlu aku hadapi. Bukan aku hindari lagi berlarut-larut. Nah, teman-teman juga kayak gitu. Apapun posisi kamu, aku rasa semesta tuh mau kamu untuk sekarang step up the game. Memberanikan dirimu untuk hadapi lukanya, hadapi traumanya. Ya udah, it's time to heal. Kamu lagi dikasih kesempatan untuk nyembuhin diri sekarang. Kamu mau sembuh atau enggak ya free will kamu, kehendak bebas kamu. Terserah kamu. Kamu dikasih kesempatan untuk maju nih sekarang. Tapi untuk kamu bisa maju dengan lebih bebas, jalan dengan lebih bebas, ya kamu harus ninggalin apapun itu yang udah nggak selaras, yang udah nggak sejalan sama highest good, yang udah nggak sejalan lagi sama kamu, yang sudah cuma ngebebanin kamu aja. Mungkin banyak di antara kalian yang saat ini kamu ngerasa kayak kondisi keuangan kamu stagnan, atau gitu-gitu aja, atau kondisi karir kamu stagnan. Kamu ngerasa kayak kamu nggak berada di tempat yang bikin kamu nyaman, lingkunganmu itu bikin kamu emosi, bikin kamu nggak bisa ngembangin diri, ngembangin potensi dalam cara apapun. Dan sekarang semesta tuh pengen bilang kayak, akui kalau memang dalam hidup tuh nggak ada orang yang nggak akan kena masalah. Nggak ada, semua orang pasti akan kena masalah. Tapi bagaimana cara tiap orang menyikapi masalahnya, belajar dan bertumbuh dari masalahnya, itu pasti beda-beda. Dan kamu mau memilih jadi orang yang seperti apa? Mau menghadapi masalah atau mau terus-terusan kabur dari masalah? Dan somehow aku pengen bilang ke teman-teman, bukan maksud untuk menggurui, cuman banyak di antara kalian yang sepertinya dibandingkan kamu nyelesain masalahnya, you solve the problems, he tried to run away from the problems by overindulgence, by splurging. Kamu berusaha kabur dari masalahnya dengan mungkin boros, atau kamu menghabiskan uangmu untuk hal-hal yang mungkin sebetulnya kamu tidak sepenuhnya penuh itu atau butuh itu. Cuman kamu lagi kabur dari emosimu dan kamu menggunakan uangmu atau apa yang kamu miliki yang ujungnya malah besar pasak daripada tiang. Semesta pengen bilang daripada terlalu boros atau daripada salah jalan ujungnya, daripada kamu menyesal ujungnya, mending hadapi dulu lukanya, hadapi traumanya, cari tahu akar masalahnya di mana. Cari tahu kenapa kamu merasa kayak kesiksa atau kejebak dalam lingkungan yang beracun atau dalam siklus yang beracun. Kamu mau sembuh nggak? Mau sehat nggak? Mau damai nggak? Mau pulih nggak? Mau sukses nggak? Mau bahagia nggak? Kalau mau bahagia ya udah, tulis dan jalani cerita yang memang mengarahkan kamu ke kebahagiaan. Bukan kamu terjebak atau menjebak diri dalam siklus, lingkungan, dan pola yang detrimental buat kamu, yang ngerugiin buat kamu. Dalam cara apapun. Somehow aku pengen bilang juga, kelilingi dirimu memang dengan orang-orang atau teman-teman yang suportif buat kamu. Orang-orang teman-teman dan lingkungan yang memang healthy dan mendukung buat kamu, mendukung proses kamu. Bukan cuma teman-teman yang ujungnya entah jadi benalu atau jadi batu sandungan, atau orang-orang yang diam-diam iri sama kamu atau pengen menjatuhkan kamu dalam cara apapun. Ya ujungnya kamu capek sendiri. Somehow I really wanna say, you guys deserve better. Kamu berhak untuk menerima yang lebih baik lagi, dan kamu berhak untuk memilih. Kamu tuh pengen menerima yang lebih baik lagi, atau ya udah kamu
gini-gini aja, kamu ngizinin diri kamu ya gini-gini aja, karena kamu takut, atau karena kamu worry, atau karena kamu insecure. Pilihannya ada di tangan kamu kok. Kamu mau milih yang mana? Semua orang juga punya free will kan, semua orang juga punya kehendak bebas. Dan kamu berhak untuk memilih. Oke? Singkat sih, tapi padat dan tegas menurutku. Buat teman-teman yang pilih nomor 1, kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Dan sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Buat teman-teman yang pilih opsi photocardnya bin, Moonbin yang ini, kita coba cari tahu apa pesan penting yang mungkin perlu teman-teman dengar saat ini. What is this? Tadi kayak ada kartu yang loncat ya. Oh, Four of Swords. Kalian kenapa juga nih yang pilih nomor 2? Lagi kecapean, lagi overwhelmed, lagi kewalahan dengan pikiranmu sendiri. Ada Queen of Pentacles reverse, ada The Hierophant reverse, dan ada The Lovers reverse. Kalian lagi sibuk ngebanding. Oh my god, aku baru nyadar. Bottom of deck-nya Five of Wands. Kalian lagi sibuk ngebandingin diri sama orang lain. Merasa seakan apa yang kamu miliki kurang, atau nggak cukup, atau kamu ngerasa apa yang orang lain punya kok lebih membahagiakan ya dari aku ya. Aku udah punya ini, aku udah punya itu, tapi kok rasanya kayak kurang aja. Kayak kok mereka punya tapi aku nggak punya. Entah ini terkait jodoh, pasangan hidup, atau karir, pekerjaan, atau apapun. Yang aku bisa bilang, perasaan ini muncul sebetulnya bukan karena kamu gak bersyukur, tapi karena sadar atau gak sadar, kalian menginginkan apa yang sebetulnya bukan jadi hak kamu. Dan kamu ngejar-ngejar apa yang bukan ditakdirkan buat kamu. Ya mau kamu sampai koprol guling-guling juga gak akan dapet. Because that's not meant for you. Sampai kamu kecapean, sampai kamu drain juga gak akan dapet. Misal aku dapat vision kayak 2 hal deh. Aku pernah dapat klien, dan kliennya ini gak suka banget sama Kylie Jenner. Setelah kita gali cari tahu, ternyata kliennya ini punya trauma. Dia pernah dikritik karena penampilan, dan dia gak suka iri sama Kylie karena dia ngerasa Kylie itu bisa ekspresif dengan dirinya sendiri, bisa bebas menjadi dirinya sendiri. Nah, trauma unfinished trauma itu, trauma yang gak disembuhin si klienku itu, yang buat dia jadi ngerasa seakan iri. Atau kasus yang kedua, aku sempat pengen banget dulu zaman-zaman kuliah, zaman-zaman SMA, aku pengen jadi dokter. Ya ujungnya aku nggak jadi masuk ke dokteran. Dan aku sempat dibilang iri nggak sih, tapi aku sempat kayak berhayal, kayaknya seru ya kalau aku bisa jadi dokter. Coba aku bisa jadi dokter. Coba ini, coba itu. Yang ujungnya aku juga nggak mensyukuri prosesku. Proses yang perlu aku jalani. Ceritaku sendiri. Nah, teman-teman mungkin juga begitu.
Barusan tiba-tiba aku sendawa dan perutku tuh bunyi. Iya, banyak antara kalian yang karena kamu kepikiran nih, kayak kok orang lain punya sih, aku nggak punya, aku juga pengen apa yang orang lain punya, dan kamu iri, atau bahkan kamu dengki, atau bahkan kamu kesulitan buat mensyukuri apa yang sudah kamu punya. Ujungnya emosi kamu itu malah buat kamu sakit. Entah sakit benar-benar sakit secara fisik, literally, atau figuratively. Sakit emosi, sakit mental, sakit pikiran gitu loh. You guys are drained. I could actually really say that you guys are drained. Kamu kecapean. Kecapean mengejar apapun yang memang bukan buat kamu. Kayak tadi, jalurku bukan di dunia kedokteran. Kalaupun mungkin aku bisa membantu orang lain dengan bantu coaching, healing, atau sharing tentang healing, sharing tentang self-healing, ya posisiku bukan sebagai dokter. Bukan dari dunia medis. Dan perlu waktu, butuh waktu untuk aku mengakui kalau oke, that's not my duty. Itu bukan kerjaan gue, itu bukan tanggung jawab gue, itu bukan peran gue, itu bukan misi jiwa gue. Sama seperti klienku yang akhirnya mengakui kalau oh ya udah, dia bukan Kylie Jenner. Mau dia ngejar gimana atau benci gimana pun sama Kylie, ya dia bukan Kylie. Klienku punya bakatnya sendiri, Kylie juga punya bakatnya sendiri. Nah, teman-teman yang pilih nomor 2, kalian perlu memberanikan diri untuk tiba di titik acceptance, penerimaan. Kenapa? Kalau enggak ya kamu akan terus-terusan ngerasa tersakiti, paling kecewa, paling kurang, paling sengsara. Dan kamu nggak bisa melihat berkat atau rezeki atau kebahagiaan yang sebetulnya sudah ada di sekitar kamu. I could say that you guys are actually being in your ambitious state. Kamu lagi di titik ambisius banget, yang mungkin sadar atau nggak sadar, ambisi kamu itu malah entah menjauhkan kamu dari orang-orang yang kamu sayang. Kamu terlalu sibuk kerja mungkin, atau kamu terlalu sibuk ngelakuin ini, ngelakuin itu, sampai kamu lupa menghabiskan waktu dengan keluargamu atau orang yang kamu sayang, atau bahkan kamu lupa untuk nanya ke inner child kamu, nanya ke dirimu sendiri, apa yang betul-betul kamu, oh my god, look, bottom of mereka the spark of hustle. Kamu lupa untuk menanyakan ke dirimu sendiri, apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan, apa yang betul-betul kamu inginkan. Dan oracle kamu ada feed your artist dan cut the cords of doubt. Kasih makan sisi artistik dirimu, kasih makan sisi dirimu yang sejati, dan singkirkan tali keraguan dan cahaya atau nyawa, sinar dari bekerja. Aku rasa banyak di antara kalian yang saat ini mungkin kamu lagi benar-benar fokus mengejar ambisi, mengejar karir, ya memang karena mungkin kamu punya hutang yang perlu dibayar, atau kamu punya tanggung jawab yang perlu kamu selesaikan, punya responsibility yang perlu kamu selesaikan. Tapi ya dalam kamu menghidupi hidupnya, you don't feel like you could enjoy your life anymore. Kalian udah nggak ngerasa seakan kamu bisa menikmati hidupmu lagi. Kayak ya hidupmu udah terkekang dalam responsibility, terkekang dalam tanggung jawab, terkekang dalam beban yang mungkin kamu ngerasa kayak kamu hidup, tapi kamu merasa jadi robot. Kayak ya udah hidup, kerja, gajian, bayar utang, kerja lagi, gajian, bayar utang. Siklusnya, polanya jadi begitu. Yang itu mungkin bisa buat kamu iri dengan orang lain yang kamu rasa hidupnya lebih membahagiakan dari kamu. Dan banyak di antara kalian yang aku rasa kalian tuh lagi di titik kesulitan untuk bersyukur. Bahkan sebetulnya banyak hal-hal sepele, hal-hal kecil yang bisa kamu syukuri loh dalam segala situasi. Aku bukan maksud menggurui, tapi kalian perlu mensyukuri mungkin kamu masih diberikan kesehatan, masih diberikan tenaga untuk berkarya, masih diberikan waktu untuk menjadi berkat, masih diberikan, sama aku rasa kalian tuh kreatif sebetulnya. Kamu punya banyak ide kreatif yang ide-ide kreatif ini tidak bisa kamu wujudkan atau belum bisa kamu wujudkan. Ya gimana caranya kamu mau ngewujudin ide-ide kreatif ini?
Kalau misalnya fokus kamu masih ngeliatin yang lain. Coba deh bayangin. Aku pernah ngomongin ini, aku pernah sharing ini ke salah satu sahabatku juga. Bayangkan kalau misalnya aku masih memaksakan diri dan aku marah sama realita, aku marah sama Tuhan karena aku nggak jadi dokter. Ya kalau aku jadi dokter, belum tentu aku bisa di Delicious Business. Belum tentu aku bisa sharing ngoceh-ngoceh dan ketemu banyak dari kalian ini di sini, ya kan? Kalian perlu mengingatkan dirimu untuk eling dan sadar kalau misalnya nggak ada yang namanya kebetulan. Yang udah lewat ya udah lewat, kejadian ya udah kejadian. Kalau bisa kamu jadikan sebagai pembelajaran, ya jadikan sebagai pembelajaran. Ambil hikmahnya. Tapi jangan memaksa dirimu untuk bisa mengubah itu. Mau kamu marah atau gimana pun, ya itu nggak akan bisa diubah. Klienku marah sama Kylie Jenner, bisa nggak dia ngubah supaya Kylie nggak lahir? Nggak bisa. Mau aku marah gimana pun karena aku nggak masuk kedokteran, bisa nggak aku ngubah statusku atau peranku sebagai Delicious Princess? Mungkin bisa, tinggalin aja. Tapi apakah itu bisa buat aku bahagia? Belum tentu. Nah, teman-teman yang pilih nomor 2 ini, atau pilih photocardnya Moonbin yang ini, kamu juga perlu mengingatkan dirimu untuk tanya ke dirimu sendiri. Okay, despite what I have and what I don't have, what makes me happy? Terlepas dari apa yang mungkin aku punya dan tidak punya secara tangible atau secara material, apa sebetulnya makna bahagia buat aku? Apa makna cukup buat aku? Jangan sampai ya karena kamu greed atau serakah, atau kamu iri hati, atau kamu ngerasa kayak apa yang kamu punya itu kurang atau tidak lebih baik dari apa yang orang lain punya, terus kamu malah bukan hanya minder, tapi ya kamu lupa untuk mensyukuri apa yang masih ada dan apa yang mungkin bisa kamu kembangkan. Aku rasa teman-teman tuh punya harapan, punya mimpi, punya keinginan yang pengen kamu kejar, pengen kamu pursue. Tapi ada bagian dirimu yang insecure, ada bagian dirimu yang ragu, ada bagian dirimu yang mempertanyakan potensi dirimu sendiri. Tapi ujungnya dampaknya ya, dibanding kamu cari akar masalahnya dan cari solusi untuk kamu bisa jadi lebih percaya diri, kamu malah kayak iri, dengki, dan berusaha menjatuhkan orang yang kamu rasa hidupnya lebih baik dari kamu. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Gunanya apa? Kamu menghabiskan waktumu untuk iri sama orang lain, dengki sama orang lain, kepahitan sama orang lain. Orang lain itu tetap akan menjalankan hidupnya dong. Dia tetap berada, berkarir, bekerja, melakukan apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Belum tentu orang itu juga ingat kamu. Karena bisa jadi dia fokus sama dirinya sendiri. Tapi kamu sibuk ngurusin orang lain, malah kamu yang stagnan loh. Malah kamu yang gak jalan kemana-mana. Malah kamu yang gak bisa ngeraih mimpimu. Apapun itu target yang mau kamu capai. Mungkin banyak dari kalian yang saat ini juga lagi kelelahan, lagi kecapean sih aku rasa. Lagi overwhelmed, lagi banyak pikiran, lagi kelelahan. Dan kamu perlu meluangkan waktu untuk recharge, tenang, grounding. Dan lakukan hal-hal yang bisa jadi fuel buat kamu, bisa memotivasi kamu, bisa membantu kamu untuk isi ulang lagi daya, baterai, dan tenaga dalam hidupmu, supaya kamu gak lagi ngerasa hidupmu itu cuma jadi kayak terkekang dalam ritme atau dalam pola yang sama, jadi kayak robot. Tapi kamu bisa menikmati lagi waktu yang bisa kamu habiskan, waktu yang masih semesta berikan untukmu berkarya. Dan kamu tahu alasan kamu berkarya, bekerja itu bukan cuma karena termotivasi mau mengalahkan orang lain atau berkompetisi dengan orang lain. Tapi kamu mau menghabiskan waktumu untuk self-improvement, meningkatkan kualitas diri, untuk jadi berkat mungkin, atau untuk melakukan apapun yang memang kamu tahu nantinya itu bisa berfaedah buat kamu dibanding kayak cuman ngebandingin diri sama orang lain lagi, iri sama orang lain, dan lain sebagainya. Oke. Aku rasa dibanding nomor 1 ini cukup singkat ya. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kamu, jangan lupa untuk like, komen guys aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delicious Business. Tapi jangan lupa kalau ini tetap adalah general reading, oke?
Kalau di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading pasti aku cantumkan di link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini, atau Instagram, di bio Instagramnya Delicious Prestige, dan bio TikToknya Delicious Prestige. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, kalau nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Awal photocardnya Moonbeam yang ini. Ini Maxstar deh kalau nggak salah. Oke. Kita akan cari tahu kira-kira apa pesan penting yang mungkin ingin disampaikan atau perlu kamu tahu saat ini. Why does my voice change? Ada Four of Wands, reverse. Six of Swords. Banyak antara kalian yang pilih nomor 3, banyak banget kartunya. Oke, make sense tapi. Banyak antara kalian yang pilih nomor 3, ini nggak apa-apa deh. Yang lagi di titik kamu marah sama realita kamu. Karena kamu mungkin harus mengakhiri suatu hubungan, atau kamu harus melepaskan sesuatu hal yang kamu tahu itu udah nggak bisa dipaksain lagi. Apapun yang perlu kamu lepaskan, ikhlaskan, dan relakan ini, ya udah, it cannot be changed. Ini nggak bisa diubah. Udah begitu kodratnya, udah begitu takdirnya. Kayak kalau kamu mungkin mencium bau-bau perpisahan, atau bau-bau farewell, atau bau-bau a chapter has to end, so you could start something new. Ini bisa perpisahannya dalam bentuk memang perpisahan fisikal, perpisahan dengan seseorang, atau kamu sadar atau nggak sadar ya harus menutup satu babak dalam hidupmu supaya kamu bisa mulai masuk chapter baru atau masuk babak baru dalam hidupmu dan memulai lembaran baru dalam hidupmu. Intuisi kalian tuh lagi kuat-kuatnya loh. Aku rasa intuisi kalian lagi kuat-kuatnya, tapi banyak di antara kalian yang lagi denial, lagi berusaha menyangkal intuisi ini. Aku mau cerita satu hal. Dua deh kayaknya. Karena contoh kasus ini bisa beragam gitu loh. Bisa kamu memang sadar kamu perlu meninggalkan satu pekerjaan yang kamu tahu pekerjaan ini toxic buat kamu dan itu nggak bahagiain kamu lagi. Atau kamu sadar kamu perlu mengakhiri hubungan. Entah itu relationship, romantic relationship, atau hubungan apapun yang memang kamu tahu perlu kamu akhiri. Sebelum pandemi, itu aku sempat dekat dan sempat tertarik dengan seorang secara romantis. Tapi kita terpisah secara pandemi. Tapi ada satu waktu ketika kita ketemu, dan feelingku tuh kuat. Kayak, gue gak jadi sama dia. That's not him, it's just not him. Feelingku cuma bilang kayak, bukan dia orangnya. Kayak sebucin-bucinnya, sayang-sayangnya aku sama dia dulu, bukan dia orangnya. Dan benar, setelah pandemi kita semakin menjauh, tiba-tiba aku dapat berita dia nikah. Dia sudah menikah. Sakit nggak? Sakit, karena aku punya ekspektasi, dan aku sadar aku punya ekspektasi saat itu. Aku punya harapan. Tapi feelingku bener dari awal.
senyaman-nyamannya aku, seklop-klopnya aku. Orang itu yang hanya dikirimkan Tuhan saat itu untuk membantuku belajar. Karena semua yang dikirimkan masuk ke dalam hidup kita, pasti punya fungsinya, punya tujuannya. Gak kebetulan juga kalau misalnya Tuhan lagi pakai aku, lagi ngirim aku untuk jadi messenger, untuk jadi penyampai pesan buat kalian. Nah, contoh kasus yang kedua adalah aku pernah kerja di production house. Kalau misalnya ada yang tahu, dan aku gak akan sebut production house apa. Cuman dari aku interview, aku feeling ini gue keterima. Tapi kayaknya gak bakalan lama, gak bakalan awet. And I just don't feel like nggak, ini keterima tapi nggak awet. Dan betul, nggak lama. Bukan karena aku nggak bisa, tapi memang aku sadar bukan di situ tempatku. I just don't belong there. Dan aku dengar lagunya High School Musical yang kedua, yang jujur aku lupa liriknya gimana, tapi lagunya Vanessa Hudgens yang pardon my voice, maafkan suaraku yang pasti biasa aja ya. Karena aku bukan penyanyi, tapi yang bagian liriknya kalau nggak salah, just don't belong here, hope you understand. Might find a place in this world someday, but at least for now, I gotta go my own way. Nah, intinya tuh kayak arti liriknya, aku nggak ngerasa aku cocok di sini. Mungkin suatu saat nanti aku akan ketemu jalurku sendiri. Tapi untuk saat ini izinkan aku untuk berada dan berjalan menjalani jalur yang aku pengen. Ujungnya dalam ceritaku ya, ujungnya aku tetap ketemu pasangan nggak? Tetap ketemu punya pacar, punya pasangan. Bisa jatuh cinta lagi nggak? Bisa. Dan aku tetap bisa bekerja, berkarya yang ternyata pekerjaanku juga ada kaitan dengan media. Ada kaitan dengan dunia entertainment dong sekarang dalam caraku melalui YouTube misalnya atau melalui content creating. Ya kan? Nyambung nggak semuanya? Nyambung. Nothing's coincidence. Nggak ada yang kebetulan karena aku sadar apa yang perlu aku lewati di masa lalu itu, walaupun hancur-hancuran ya, walaupun sempat bikin aku ngedown, insecure, minder, sedih, sakit hati, patah hati, kecewa, tapi ya mereka membawaku ke titik aku berada sekarang. Semuanya saling tersinkronisasi, terstruktur, tersusun, terarah demikian rupa, diarahkan oleh Tuhan, oleh semesta, supaya aku bisa mengarah ke titik, ke arah yang memang that's meant for me. Itu ditakdirkan buat aku. Coba bayangin kalau misalnya aku marah nih, dan aku marah karena gebetanku itu nikah sama orang lain, padahal kita udah deket. Atau aku marah karena aku nggak lanjut kerja di production house. Ada nggak relation crisis yang sekarang? Belum tentu. Nah, kalian itu kamu lagi emosi mungkin sih. Emosi, marah, kecewa, mempertanyakan kualitas diri, atau kamu ngerasa kepikiran, overthinking. Kedepannya gimana kak? Ada nggak ya yang bisa cinta sama saya? Ada nggak ya pekerjaan yang bisa cocok sama saya? Bisa nggak ya aku meraih mimpi begitu bla 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 bla? Bisa. Bisa banget. Ini ada The High Priestess, ada Nine of Cups yang terakhir. Setelah semua chaosnya nih, 2 kartu terakhirmu tuh aku bisa bilang bagus. Dan vibes kamu tuh bagus, vibes kamu enak, cuma lagi kalut aja. Lagi panik gitu loh, lagi overwhelmed banget. Dan kamu gak bisa berpikir jernih karena kamu emang lagi panik. Kasih kesempatan buat dirimu memberanikan diri tutup buku. Tutup buku dan akhiri apapun yang memang perlu kamu akhiri. Seperti aku bilang di awal, entah itu memang kamu perlu meninggalkan hubungan yang beracun, atau kamu perlu meninggalkan ketakutan, mindset, kekhawatiran, kebiasaan lama, atau
anything that you know that do not serve you anymore. Apapun yang kamu tahu itu nggak akan bikin kamu bisa buat kamu bahagia lagi. Yang ujungnya cuma bikin kamu sengsara, bikin kamu overthinking, bikin kamu ngerasa kejebak. I don't know why I'm sensing unworthiness. Aku agak ngerasa kalian mungkin banyak yang lagi ngerasa seakan gak pantas. Kayak, aku punya sih harapan besar, Kak. Mungkin kalian bisa bilang atau pengen bilang ke aku. Aku punya sih harapan besar, aku punya keinginan besar. Tapi aku masih ada juga tendensi self-sabotage-nya. Aku masih punya juga ketakutannya, aku masih punya kekhawatiran, dan aku masih punya perasaan seakan aku gak berharga. Aku takut dihakimi, aku takut dijudge, aku takut dinyinyirin orang, aku takut aku nggak cukup, aku takut aku nggak bisa. Let me tell you something, there will always be rooms for improvements, only when we're ready. There will always be rooms for improvements, only when we're ready. Let me repeat that once again, one more time. Biarkan aku repeat ulang lagi sekali lagi. There will always be rooms for improvements, only when we're ready. Akan selalu ada ruang untuk perkembangan diri hanya ketika kita siap. Mungkin ya kamu saat ini, Tuhan yang semesta sudah membukakan jalan kamu untuk maju, karena beliau yakin kamu udah siap. Masa sih kamu mau stagnan? Masa kamu mau mengizinkan dirimu terjebak dalam pola ketakutan yang berlarut-larut? Kalau kamu berhak untuk bahagia, dan semesta mau mengarahkan kamu ke kebahagiaan, masa iya kamu mau stuck di situasi yang bikin kamu gak nyaman dan gak bahagia terus-terusan? Rugi di kamu dong, ya kan? Mungkin banyak antara kalian yang punya rencana traveling, atau rencana long distance travel, atau rencana untuk do something gigantic ya, do something big, do something huge. Punya rencana besar yang kamu takut untuk benar-benar mewujudkan rencana ini atau mewujudkan harapan ini. Entah karena kamu overthinking, takut gak cukup ini, takut gak cukup itu, atau takut dijudge, takut ini, takut itu. Yang ujungnya semakin kamu bisa dengerin kata hati, semakin kamu bisa dengerin intuisi kamu akan diarahkan memang ke wherever you're meant to be. Kemanapun kamu ditakdirkan. The spark of hustle. Mungkin banyak antara kalian yang lagi kelelahan juga. Feature artist. Ini kan nomor 2 juga dapat ke 2 kartu oracle ini deh. Tapi beda-beda urutannya. Banyak antara kalian yang mungkin lagi jenuh. Atau kamu lagi di titik kayak, Kak, aku takut kalau misalnya aku sekarang berusaha, aku kasih yang terbaik, nanti orang lain juga gak kasih yang terbaik buat aku. Atau ujungnya aku gagal, atau ujungnya aku begini. Ya udah, kalau kamu terus-terusan terjebak dalam pola overthinking, ya itulah yang akan kamu tarik. Pernah dengar nggak istilah your vibes attract your traps? Vibrasi kita akan menarik apa yang memang masuk dalam cerita hidup kita. Ya jangan marah kalau misalnya yang kamu tarik itu hambatan, masalah, rintangan, cobaan, dan segala macam. Ya yang kamu pikirin ya begitu-begitu terus. Gimana nggak Tuhan kasih yang begitu-begitu terus? Aku dia bukan berarti aku menghilang. Tapi sama aku juga pengen bilang ke teman-teman, pilah dan pilih apa yang memang pantas untuk kamu masukkan ke dalam skala prioritas hidup kamu. Apa yang memang perlu kamu urus dan harus kamu urus, dan mana yang tidak. Because I feel like a lot of you are forcing yourself to stay or be or do anything that do not make you happy. Iya, sama kayak tadi pantasan ya aku feeling mau kasih contoh kasus si Vanessa Hudgens.
Ceritanya Gabriella dan Troy di High School Musical, kalau teman-teman ada yang tahu. Dan itu High School Musical yang kedua. Si Gabriella itu nggak nyaman di situ. Dia sempat memaksakan diri bertahan sampai akhirnya dia pergi. Tapi karena memang dia takdirkan untuk berada di situ dan perform di situ, ini spoiler, dia kembali lagi. Cuma dia sempat pergi dulu gitu loh. Dia mengikuti kata hatinya untuk pergi dulu dan memilih dirinya sendiri. Nah, teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu ingin disarankan oleh semesta untuk choose yourself first. Choose yourself and prioritize yourself first. Dengerin kata hati kamu, lakukan hal-hal yang memang bisa bikin kamu ngerasa lebih termotivasi, ngerasa lebih hidup, ngerasa lebih damai, ngerasa lebih bahagia. Dan pilih hal-hal yang memang that genuinely makes you happy. Itu benar-benar bikin kamu bahagia. Bukan bikin kamu bahagia, tapi sifatnya superficial atau semu. Oke? Aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan kali ini. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kalau kalian rasa opsi ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Priestess. Dan aku sudah bilang di awal kalau ini adalah general reading, oke? Kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Atau ada di Instagramnya Lesion Priestess juga, di bio Instagram dan bio TikTok. Follow aku juga dong di Instagram dan di TikTok supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, karena nomor 3 sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih photocardnya Moonbeam yang ini, sebentar aku mau minum dulu. Sebelum kita lanjut untuk cari tahu pesan apa yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih photocard Moonbeam yang ini. Let's see. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4 yang terakhir, apa yang mungkin perlu kalian ketahui saat ini? What do you guys need to know? Queen of Pentacles, kok kartunya agak lebih lama shufflingnya dibanding yang tadi. Rewards, Page of Swords reverse, be careful of what you are thinking. Hati-hati dengan apa yang kamu pikir. Oh my god, this is beautiful. Dan langsung keluar kartu The High Priestess. Be careful of what you are thinking. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Dan kita pasti akan selalu menuai apa yang kita taburkan. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 4 ini, kamu mungkin lagi dalam proses meraih mimpi, mengejar harapan, mengusahakan keinginan, mau mendapatkan apa yang mau kamu capai. Tapi kadang di tengah prosesnya tuh kamu gampang banget overthinking. Dan setiap kali overthinking, kamu sudah sadar pikiran-pikiran negatifmu itu malah somehow, for whatever reason, in whichever way, dalam cara apapun menjauhkan kamu dari goals atau destinasi atau target yang kamu inginkan. Tapi beda ceritanya kalau kamu lagi aku pengen ngomong ini. Tapi beda ceritanya kalau misalnya kamu lagi enjoy, kamu lagi bahagia, vibrasi kamu lagi bagus, itu cepet banget buat kamu narik apa yang kamu mau. Aku rasa ini adalah kelompok teman-teman yang memang secara alami kamu punya bakat law of attraction atau punya bakat manifesting yang kuat. Tapi kadang kamu gak sadar dengan potensimu. Kadang, oh my god, I really love the synchronicity here. Kadang kamu gak sadar sama potensimu atau bahkan kamu mensabotase dirimu sendiri. Banyak di antara kalian yang mungkin takut untuk dihakimi atau takut untuk dijudge atau takut kena julid orang lain.
atau kamu takut malah dibenci oleh orang lain karena hidupmu bahagia. Padahal kenapa sih? Ya udah, it's your life gitu loh. Dan semua orang pasti punya porsinya masing-masing. Aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 4 nih, selain kamu nggak sadar sama potensi kamu, selain kamu nggak sadar dan nggak benar-benar aware sama bakat kamu, talenta kamu, dan apa yang menjadi hak kamu, kalian tuh suka nggak enakan sama orang lain dan ujungnya kamu mengorbankan dirimu entah ditindas oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, atau direndahkan oleh orang lain dalam cara apapun. Jadi orang nggak bisa lihat values kamu, orang nggak bisa lihat potensi kamu. Ini kartunya shift the way to new potential, tapi reverse. Ya, you're playing small. You guys are playing small. Teman-teman yang pilih opsi nomor 4 ini, you haven't maximized, you haven't utilized your strengths or your potential. Kamu belum you haven't lived life to the fullest sih, intinya gitu. Kamu belum menghidupi hidupmu secara maksimal. Kamu belum bebas dan betul-betul menjadi diri sendiri secara maksimal. Karena banyak di antara kalian yang kamu sadar kamu punya potensi, kamu sadar kamu punya bakat, kamu sadar kamu punya talenta yang mungkin bisa dikembangkan atau bisa jadi berkat, bisa membantu orang lain. See, manifesting and doing. Dan the sacred flow of yes. Bottom of deck coba kita lihat. Stop, drop, and ground. Reverse. Banyak bakatmu yang belum maksimal gitu loh. Belum maksimal, aku gak bisa bilang belum maksimal dieksploitasi, tapi belum maksimal dimaksimalkan. Belum you haven't used them gitu loh. Kamu mungkin baru menggunakan atau baru tahu bakatmu tuh semana-mana aja, di mana-mana aja. Dan kamu belum maksimal menggali dan mencoba banyak hal dalam hidup. Ya mostly karena kamu takut. Karena kamu khawatir dijudge, khawatir dihakimi orang lain, khawatir dijulitin orang lain. Yang padahal sebetulnya ya orang julid, orang iri itu pasti akan selalu ada. Cuman ketakutan kamu dan tendensi overthinking kamu itu bikin kamu stagnan loh. Itu bikin kamu gak jalan kemana-mana. Itu yang aku bilang tadi, bikin kamu kamu maju selangkah, tapi setiap kamu mulai overthinking, kamu mundur 2 langkah. Gitu aja terus. Dan I really feel like I wanna say, please choose who you surround yourself with carefully. Choose your circle. Choose your acquaintances. Dan pas aku ngomong ini jatuhkan kartunya tiba-tiba nih, tumpukan kartunya. Pilih siapa yang kamu percaya. Pilih teman-teman kamu. Pilih koneksi kamu. Pilih your trusted circle ya, trusted connections. Pilih orang-orang yang memang kamu rasa pantas untuk kamu jadikan teman dengan bijaksana. Kenapa? Karena mungkin kamu sadar atau nggak sadar di sekitar kamu tuh memang lagi ada orang-orang yang entah mereka iri sama kamu, atau perasaan mereka yang tidak mereka proses, dan they have their own issues. Mereka punya masalahnya sendiri gitu loh. Mereka punya insecurity-nya sendiri. Mereka punya bebannya sendiri. Tapi somehow karena energi itu contagious ya, energi itu menular. Energinya mereka yang nggak terlalu positif itu, atau rasa iri hatinya mereka yang that's their issue, itu masalahnya mereka, itu malah jadi batu sandungan buat kamu. Aku bilang kan di awal tadi, teman-teman yang pilih nomor 4 ini entah memang kamu naturally intuisi kamu kuat, atau saat ini as per now intuisi kalian tuh lagi kuat-kuatnya. Dan kamu sebetulnya lagi dalam mode, aku nggak bisa bilang mode hustle culture, atau mode lagi terobsesi sama status, uang, jabatan, atau apapun. Tapi kamu tuh lagi termotivasi untuk expand atau mengembangkan diri.
Nah, ibaratnya kayak kamu tahu kamu udah punya sayap dan kamu mau terbang. Jangan sampai karena kamu dikelilingi dengan lingkungan yang belum punya sayap, sama seperti kamu jadi takut buat terbang. Kamu takut buat expand, kamu takut buat memaksimalkan potensimu. Jangan sampai malah kamu membuang-buang waktu nungguin orang lain, dan dalam prosesmu nungguin orang lain itu kamu gak ngapa-ngapain. Padahal mungkin ada proses yang bisa kamu jalani, ada perkembangan yang bisa kamu maksimalkan, ada growth yang that needs to happen, that has to happen. I hope you don't sacrifice yourself for other people. Dan aku sangat berharap kalian tidak mengorbankan dirimu untuk orang lain. Jangan sampai kamu lupa dengan potensi, bakat, talenta yang kamu miliki, ya cuma karena takut dijudge atau takut I'm afraid I don't have many friends, I'm afraid I don't have this, I'm afraid I don't have that. Aku takut aku nggak punya ini, aku takut nggak punya itu, aku takut dihakimi, aku takut bla 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 bla, penuh ketakutan. Somehow aku pengen ngomong gini. Mungkin akan terkesan jahat atau kasar atau terlalu galak. Tapi aku pengen ngomong. Kalau pengen maju ya maju. Jangan setengah-setengah. Jangan maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Kita kan jalan selangkah, mundur 2 langkah. Terus balik lagi jalan selangkah, mundur 2 langkah. Kalau mau maju ya maju, jalan ya jalan. Jangan setengah-setengah. Kamu mau sukses sih jalanin, jalan menuju suksesnya. Jangan kamu jalan, takut. Besoknya jalan lagi, takut. Waktunya habis buat apa? Takut. Kalau kamu memang punya target yang mau kamu capai, ya susun strateginya secara realistis, sesuai kapasitas kamu, sesuai potensi kamu. Alright lah, Bora. Bukan yang sekolah. Tapi maksudku, bekerja sambil berdoa. Ikhtiar. Lakuin bagian kamu. Sisanya serahin ke Tuhan. Divine timingnya, waktunya Tuhannya serahin ke Tuhan. Tapi kamu lakuin dulu bagian kamu. Lakuin dulu apa yang memang perlu kamu lakukan. Supaya Tuhan lihat. Supaya semesta lihat. Oh, this person is responsible to achieve what they want. Orang ini bertanggung jawab kok untuk bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Orang ini bisa diandalkan kok untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Lagi-lagi aku dengar maju ya maju, mundur ya mundur. Jangan setengah-setengah. Mau jalan, mau sukses ya ayo. Semesta Tuhan akan mendampingi kamu. Tapi kalau kamunya juga setengah hati, atau kalau kamunya juga ragu, kalau kamunya juga insecure, gimana Tuhan mau mempercayakan berkat gitu loh kalau kamu belum bisa mempertanggungjawabkan berkat? Gimana Tuhan mau kasih rezeki, mau kasih jodoh, mau kasih kebahagiaan kalau usahamu aja untuk nunjukin kalau kamu berhak untuk mendapatkan itu nggak ada? Kalian punya you deserve better. Aku pengen ngomong you deserve better. Kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik lagi dibanding apa yang mungkin sempat kamu miliki sebelumnya. Apapun ini, dalam konteks apapun. Dan jangan sampai kamu mensabotase dirimu untuk terus terima yang mediocre. Atau ya udah standar biasa aja gitu loh, yang bukan values kamu. Cuman karena ya takut dihakimi, takut dijudge, takut ini, takut itu, bla 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 bla, ujungnya takut. Jangan sampai kamu ngehambat potensimu dan apa yang sudah menjadi hak kamu cuman karena takut. Rugi di kamu pasti. Rugi di kamu, serius. Ibaratnya Tuhan kasih kamu kesempatan buat berkembang jadi 100. Dan saat ini kamu sudah di titik 60. Ya udah, free will kamu sebetulnya. Kamu mau bertahan di 60 atau kamu mau terus mengembangkan diri, mengembangkan potensi jadi 100. Atau kamu cuma mau jalan 5, jadi 65 potensimu. Atau cuma mau jalan 10 jadi 70. Ya terserah kamu juga free will-nya. Tapi apa nggak sayang
Tuhan kasih kamu bakat, talenta, potensi, kesempatan untuk jadi 100, tapi kamu nyamain aman. Oke? This is nice. Kalian banyak yang suka menunda-nunda nih, aku rasa yang pilih nomor 4, procrastinate. But now is not the time for you to procrastinate, to keep stalling the time. Ini bukan waktu untuk menunda-nunda. Dan semesta juga pengen bilang kayak, ya udah tadi aku benar-benar denger lagi. Kalau mau jalan ya jalan, kalau enggak ya udah. Tapi kalau mau jalan ya ayo jalan. Nah, mungkin pesan itu memang signifikan atau penting buat kalian dalam cara apapun. Dan kalau misalnya kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like-nya nanti. Komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Business. Entah itu video ramalan tarot, prediksi tarot, PKK tarot, atau aku ngoceh-ngoceh sharing tentang spiritualitas, atau aku ngoceh-ngoceh sharing tentang astrologi dan lain sebagainya. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Selain subscribe kalau misalnya kalian penonton baru. Karena pasti aku akan kembali lagi dengan lebih banyak konten-konten menarik lainnya. Stay tune, jangan kemana-mana. Aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan di sini bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Dan jangan lupa kalau ini tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, kalau misalnya tadi kamu rasa pesannya nggak terlalu resonate buat kamu, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin memang video ini dan pesan kali ini memang bukan buat kamu. Well, karena nomor 4 sudah. Kalau gitu, aku rasa apa yang perlu aku sampaikan kali ini, baik dari nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 sudah disampaikan. Video ini aku tujukan untuk tribute Astro dan Moonbeam. Karena kalau kalian nggak skip intro, kalian pasti dengar aku sharing. I really love Astro. Itu K-pop grup pertama yang aku suka. Dan Bin itu juga bias pertamaku. May he rest in peace and be happy in heaven. It's a tribute for Ben. Tapi aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.